Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di depan kita ada printer Epson seri L3110. Jadi untuk printer ini dia mengalami masalah blinking, tinta, kertas, power menyala berkedip seperti ini ya, secara bersamaan. Ya, berkedip seperti ini. Dan kalau digunakan print, coba kita tes print ya, supaya kita tahu apa pesan error yang ada di layar. Jadi intinya printer itu kita harus tahu apa pesan error yang ada di layar supaya kita bisa mengidentifikasi apa penyakitnya atau apa kerusakannya. Oke, kita coba tes print dulu. Saya langsung saja print text pad ya supaya lebih cepat. Nah, sini kita lihat. Ya, kita lihat di monitor. Nah, itu ya. Error kode 031006. Ya, error kode 031006. Jadi intinya kalau printer kalian bermasalah itu kalian coba lakukan print ya, kemudian coba lihat pesan error yang ada di layar. Dengan kita mengetahui pesan error yang ada di layar, kita bisa mencari apa penyakitnya. Oke, seperti itu. Untuk error seperti ini, error kode 031006, biasanya itu kalau untuk printer Epson seri L ini biasanya itu di fleksibel, mungkin karena dia korslet ya, atau mungkin rusak, atau ada ya jalur yang putus, atau mungkin di bagian fuse-nya, yang ada di mainboard. Ya, kira-kira seperti itulah penyakitnya. Tapi untuk lebih jelasnya harus kita bongkar dulu ya. Kita bongkar supaya kita lebih pastikan penyakitnya. Oke, kita bongkar dulu. Printer kita matikan. Dan kita cabut semua kabel power ya. Kabelnya kita cabut semua. Oke, kita angkat seperti ini. Dan kita lepaskan semua flexibeling ini, scannernya dan powernya. Ya, yang pertama kita periksa dulu bagian fleksibel. Pastikan fleksibel tidak ada yang bermasalah. Dan kalau untuk di fleksibelnya ini sepertinya aman, tidak ada masalah. Tali bagian headnya sebenarnya untuk sebelum kita membongkar mainboardnya, kita harus pastikan dulu bahwa headnya ini tidak mengalami korslet ya, Ini ada apa ini, karet. Karena biasanya untuk error 031006 ini biasanya faktor karena terjadinya korslet, makanya bisa menyebabkan error seperti ini. Biasanya juga karena fuse-nya putus ya. Dan kalau fuse-nya putus itu biasanya disebabkan karena adanya korslet atau short di bagian head. Tapi kayaknya kita harus periksa dulu di bagian headnya. Ya, kita lepaskan semua ini. Saya curiganya di bagian
uh, fuse-nya, tapi saya akan bongkar dulu. Kita buka dulu headnya, kita pastikan tidak ada korslet. Ya, kita lepaskan ini ya. Sini ada baut, ada 3 buah baut. Jadi kita akan angkat dulu headnya, kita akan periksa apakah tidak ada indikasi korslet atau gimana. Dan kita cukup melihat zohirnya saja, nggak perlu kita ukur, cukup kita pastikan. Kita cabut dulu. Nah, kalau korslet biasanya di sini ada terjadi ada hangus atau mungkin rusak ya di fleksibelnya, tapi di sini saya melihatnya normal, tidak ada masalah. Jadi kita nggak perlu repot mengukur ya. Yang penting kita lihat, pastikan fleksibelnya tidak ada masalah, alias tidak ada yang terbakar ya. Karena kalau ada yang terbakar itu berarti ada kerusakan di bagian soket atau bagian jalur konektornya. Ya, kita pasang kembali. Ini hanya untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa headnya aman. Oke, kita pasang kembali. Karena untuk mencari penyakit printer seperti ini memang kita harus mengurut. Artinya kita harus memulai dari yang mudah dulu. Ya, kita mulai dulu dari yang mudah supaya kita tidak terlalu jauh melangkah. Oke, kita pasang kembali. Ya. Sekarang kita pindah ke bagian mainboard ya. Mainboard. Kita harus lepaskan mainboardnya. Nah, ini kita lepas cover samping. Kalian buka dulu mainboard ya, kita lepaskan mainboardnya ini. Kita cabut semua kabel-kabel yang ada yang melengket di mesin. Ya, ini ya mainboardnya. Kita akan periksa dulu
Kita gunakan ini multimeter. Kita tes bagian fuse-nya dulu ya. Nah, di sini fuse-nya putus ya. Ini fuse-nya yang kode F1. Di atasnya transistor 2 ini ada fuse di sini. Kodenya F1. Kelihatan ya. Kode F1 ini dia putus nih. Sudah tidak tersambung. Ya. Saya akan Nah, ini ya. Ini fuse-nya. Kodenya F1 di atas transistor 2 ini. Ini kita ukur ya. Sudah tidak tersambung. Seharusnya di sini bunyi. Tapi sini sudah putus. Kalau transistornya sendiri coba kita ya, masih bagus. Oke. Berarti kita harus ganti ini. Kita ganti atau kita jumper. Kalau kalian tidak punya spare partnya, fuse-nya, kalian bisa jumper saja menggunakan kawat ya. Kalian sambung langsung, itu bisa. Tapi kalau punya fuse-nya, sebaiknya kalian ganti ya. Sebaiknya kalian ganti. Karena ini untuk menjaga-jaga apabila terjadi korslet, maka dia akan putus ya. Dia akan putus. Tapi kalau dia langsung disambung atau di jumper, itu khawatirnya bisa bila terjadi korslet bisa merusak headnya. Jadi kalau kalian punya, sebaiknya diganti ya, Oke, di sini saya akan cari dulu anunya, sepertinya masih ada. Masih ada ya. Kita ganti saja. Kita kasih view sedikit flux supaya licin.
sudah terbuka ini ya. Kita masih punya 3. Waduh, jatuh di mana itu? Ini barang sangat kecil ya, agak merepotkan memang pasangnya. Pastikan sudah benar-benar terpasang. Kita coba pasang dulu ya.
Kita coba pasang. Kita pasang dulu di printer, mudah-mudahan berhasil. Ya, kita pasang semuanya kabel-kabel yang Oke, coba kita pasang scannernya. Kita coba nyalakan ya. Sepertinya ada tanda-tanda kehidupan. Nah, lihat di sini sudah tidak menyala lagi blinkingnya. Itu artinya printer sudah normal ya, sudah normal. Coba kita tes print. Kita tes print supaya lebih jelas. Kita langsung tes print. Bagaimana?
kita lihat ya, tiba-tiba dia blinking lagi. Kita matikan dulu, coba cek, kita hidupkan lagi supaya dia bisa keluarkan kertasnya. Kita tunggu sampai printernya mengeluarkan kertasnya. Kita tunggu saja dulu ya, kita tunggu, sabar menunggu. Ya, kertasnya sudah dikeluarkan. Sekarang kita pasang kembali. Dia blinking lagi ya, tapi ini biasa terjadi kalau habis posisi, karena tadi awalnya dia blinking. Pas kemudian kita matikan, kita ganti spare partnya, itu biasa normal ya. Kita matikan saja, matikan. Ya, kita tunggu saya dulu. Oke, kita nyalakan lagi. Ya, printer sudah belum ya. Kita tunggu sampai dia standby. Ya, printer sudah standby. Kemudian kita coba tes print. Kita tes print kembali. Ya, kita tunggu. Nah, printer, lihat, printer sudah bekerja ya. Ya, dia sudah berhasil mengeprint. Oh, ada 2 perintah. Kita resume. Oke, printer sudah berhasil normal ya, sudah berhasil normal. Hanya saja tintanya belum keluar ya, tapi printer sudah normal, sudah tidak blinking lagi. Untuk error tadi 031006 sudah berhasil kita atasi ya, dengan kita mengganti fuse-nya. Kita mengganti fuse yang ada di mainboard yang kodenya itu F1 ya, di atas transistor yang 2. Oke, seperti itu intinya. Printer sudah berhasil normal, sudah tidak blinking. Selanjutnya kita akan atasi kenapa dia kosong ya. Mungkin headnya tersumbat, atau mungkin kotor ya, atau mungkin habis tintanya. Jadi nanti akan kita buatkan video selanjutnya ya, untuk cara mengatasi hasil print putus-putus atau kosong seperti ini ya. Oke, intinya untuk errornya 031006 sudah berhasil kita atasi. Jadi kita tidak perlu lagi pasang dulu covernya ya, supaya mempersingkat saya video. Intinya sudah selesai, kalian tinggal pasang cover kalau kalian juga membongkar. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.